Hai semua, balik lagi di Sisi Dunia. Kali ini saya akan menceritakan kisah beberapa orang yang mendapatkan buah tangan dari salah satu pantai di Jawa Timur, Indonesia. Buah tangan ini maksudnya oleh-oleh kali ya, MOP Lovers. Ya nggak sih? Maksudnya gimana sih ceritanya? Penasaran kan? Bunda juga. Langsung aja. Jadi MOP Lovers, pantai mungkin adalah tempat yang menyenangkan bagi beberapa orang. Mungkin karena suasana pantai yang sejuk dan khas wangi laut bisa membuat pikiran kita jadi lebih rileks. Namun pada tahun 2014, pantai menjadi petaka bagi 14 orang. Cerita ini berasal dari seorang yang membagikan pengalaman pribadinya lewat tweet Twitter di account di @forgetmenow. Jadi mungkin bisa aja kita sebut ini si Mbak F. Awal cerita ini dimulai ketika ada sekelompok remaja yang sedang lelah dan jenuh akan rutinitas sehari-hari. Pengen pergi berlibur sebentar walaupun bukan long trip, tapi yang penting bisa liburan sebentar aja. Nah, sekelompok remaja ini memutuskan untuk ke kota tetangga atas rekomendasi teman Mbak F yang tinggal di sana. Setelah menentukan waktu dan lokasi apa saja yang mereka kunjungi, mungkin itinerary ya, mereka pun membagi kelompok yang nantinya akan masuk ke kendaraan yang sudah ditentukan. Kadang sebagai manusia tentu pernah membuat kesalahan. Mereka benar-benar tidak menyadari bahwa tanggal yang mereka pilih untuk jalan-jalan adalah malam 1 Suro. Mbak F dan temannya merasa panik. Malam 1 Suro merupakan perayaan terpenting bagi orang Jawa. Malam 1 Suro juga merupakan malam sakral yang memiliki berbagai upacara peringatan. Sejak kecil, Mbak F ini sudah sering mendengar mitos ini dan sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Untuk sebagian masyarakat, malam 1 Suro ini dilarang untuk kemana saja kecuali untuk berdoa. Dan malam 1 Suro dianggap lebih keramat bila terjatuh pada hari Jumat Legi. Tradisi saat malam 1 Suro ini bermacam-macam, tergantung dari pandangan satu daerah tersebut. Wah, berarti pas malam sakral dan mereka malah keluyuran. Waduh, gimana tuh ya? Penasaran ya MOP Lovers dengan ceritanya? Kita lanjut lagi. Hari keberangkatan pun tiba. Mbak F dan teman-temannya berangkat sehari sebelum malam 1 Suro itu. Mbak F dan temannya berkumpul di rumah kontrakan temannya sebelum berangkat. Lalu waktu semakin larut menunjukkan waktu pukul 11 malam. Keberangkatan Mbak F dan temannya terasa biasa saja, tidak ada keanehan yang terjadi. Sampai di perbatasan kota, Mbak F dan temannya istirahat sebentar untuk makan di rest area sambil ngobrol dan bercanda kayak biasanya aja. Nah, gak kerasa mereka ini lupa. Saking asiknya ngobrol jadi lupa waktu. Dan salah satu teman Mbak F ini mengingatkan kalau perjalanan mereka ini masih jauh, masih butuh waktu 2-3 jam lagi buat sampai ke tujuan. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanannya. Ya kita kan kadang suka ya kayak gitu, ngobrol-ngobrol keasikan, lupa waktu. Nah, selama di perjalanan mereka ini sempat tersesat dan salah jalan. Tapi akhirnya Mbak F dan temannya ini sampai di rumah temannya yang tinggal di daerah itu pada pagi hari, hampir mau subuh. Namanya KR. Sesampainya di sana, Mbak F dan temannya disuguhi teh panas, kopi, dan beberapa cemilan pasar. Mbak F dan temannya ini istirahat dulu setelah perjalanan panjang mereka. Ada yang rebahan, ada yang masih ngobrol dan bercanda, sampai satu persatu dari mereka akhirnya tertidur. Rencana awal Mbak F ini adalah
hunting sunrise ke pantai yang katanya punya pemandangan sunrise tercantik di sana. Tetapi karena mereka sampai terlalu malam yang nyaris pagi hari, akhirnya mereka berangkatnya pastinya kesiangan. Dari rumah KR menuju pantai memakan waktu kurang lebih 1 jam. Setelah sampai di pintu loket, pantai ini terlihat sepi banget. Gak ada pengunjung lain selain Mbak F dan teman-temannya. Tapi kalau positif thinkingnya, kalau sekarang gini ya kita berasa lagi kayak private beach, ya gak sih? Tapi pasti di satu sisi bingung, gak ada orang. Salah satu teman Mbak F bernama Om Pet bertanya kepada penjaga loket, sepi ya Pak pantainya? Lalu bapak penjaga tiket bilang, memang lagi sepi mas, karena lagi satu suro aja. Kalau di luar suro, ya pastinya rame banget. Seketika mereka pun terdiam. Lalu salah satu teman Mbak F, si Suhu, menanyakan kepada teman-temannya, gimana nih lanjutnya kita? Karena mereka sudah terlanjur sampai di pantai itu dan gak mungkin juga kan buat putar balik, mereka pun sepakat untuk tetap lanjut. Kayaknya kalau kayak gini mending pulang dulu deh ya kan. Mungkin bisa staycation aja di rumah saudaranya, yang penting ngobrol-ngobrol itu kan udah bisa merelaksasi otak juga, ya gak sih? Sebelum meninggalkan loket, kami diberi pesan oleh penjaga agar menjaga sopan santun dalam berbicara. Karena mereka ini kan tamu ya, jadi nggak boleh nih sembarang ngomong, dan yang pastinya kelakuannya juga sembarangan. Pokoknya harus sopan, apalagi mereka datang di hari yang sakral. Kemudian mereka memarkirkan mobilnya, lalu mereka harus melanjutkan perjalanan menuju pantai dengan berjalan kaki, dengan melewati area hutan dan bukit. Mereka berjalan kaki kira-kira memakan waktu sekitar 30 menit. Dan seharusnya selama perjalanan menuju pantai ada banyak beberapa warung buka di jalan setapak itu. Namun sekali lagi, karena sedang satu suro, maka warungnya semuanya tutup. Tapi untungnya mereka sempat membeli beberapa minuman dari salah satu warung yang buka. Dan mereka dapat tatapan heran dari ibu-ibu warung itu. Mungkin tatapan ibunya gini, ibu-ibu rumpi yang lagi jaga warung, ngapain sih nih anak-anak udah lagi malam satu suro. Saat di perjalanan, Mbak F tiba-tiba ganti baju tanpa lengan di semak-semak di samping pohon pisang karena merasa gerah pakai baju lengan panjang. Mbak F ini juga nggak ada niat macam-macam saat itu, cuma sekedar numpang ganti baju aja. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di pantai yang sangat indah. Mereka langsung menyiapkan peralatan makan karena perjalanan jauh ini pastinya membuat mereka sangat lapar, sangat haus ya kan. Lalu setelah makan barulah sebagian dari mereka bermain air dan foto-foto di pinggir pantai, menikmati waktu-waktu di pantai yang benar-benar sangat indah sekali. Dan ketika mereka lagi duduk-duduk santai di pantai, mereka melihat ada tebing di samping mereka duduk, dan 8 orang dari mereka memutuskan untuk berjalan ke arah tebing itu. Dan katanya bisa melihat water blow dari sana. Tapi untuk mencapai tempat itu, mereka harus berjalan lagi dengan jarak yang cukup jauh di bawah terik matahari. Duh, emang ya namanya kalau masih muda ya, jiwa petualangannya tinggi banget ya emang lovers. Sesampainya di atas bukit, mereka istirahat sejenak karena cuaca sangat terik dan panas dengan jalanan yang mendaki. Mbak F berdiri di bawah pohon sambil memegang batang pohon melihat ke arah tebing. Tapi Mbak F ini gak sadar kalau selama dia menatap tebing itu, dia itu melamun dan melihat dengan pandangan kosong. Tiba-tiba bahu Mbak F ditepuk sama pacarnya. Kata pacarnya, Mbak F ini melamun dan dipanggilin gak respon-respon dari tadi. Jadi mungkin pacarnya datang, "Heh, Beb, kenapa sih dipanggilin? Gak denger-denger?" Gitu. Setelah kejadian itu, Mbak F ini tiba-tiba moodnya langsung berubah. Jadi sewot, jadi kesel sama semua orang. Mbak F ini jalan paling belakang sendirian dan gak mau ditemenin sama sekali. Ketika sampai di tebing, Mbak F lebih memilih jalan sendiri ke arah ujung tebing yang dekat dengan water blow. Mbak F ini padahal takut
banget dengan ketinggian, takut banget lihat air laut dari tebing gitu. Tapi tiba-tiba dia berani buat jalan ke arah ujung tebing itu. Pada saat itu Mbak F belum merasa ada yang aneh. Akhirnya disamperin lagi sama pacarnya, dibujuk lagi sama pacarnya biar nggak ngambek. Padahal Mbak F aja nggak tahu nih dia kenapa. Tapi Mbak F ngerasa kayak dongkol dan kesel banget, terus bawaannya pengen aja marah-marah sampai nggak mau dipegangin sama sekali sama siapapun. Temen yang lain ngebantuin pacarnya buat ngajakin bercanda, sama foto, have fun, tapi tetap aja Mbak F nggak mau. Ya mungkin kata orang lagi datang bulan. Setelah itu Mbak F jalan di tebing ujung dan lihat air laut dari atas. Pas dia berbalik badan, gak sengaja kakinya kesandung karang sampai jatuh duduk. Tapi gak ada yang luka atau lecet sama sekali. Semua dicek, telapak tangan, kaki, pergelangan kaki, tangan, semua gak ada luka maupun memar dimanapun. Tapi si Mbak F anehnya dia malah gak bisa berdiri dan kakinya gak bisa digerakin. Kok bisa? Gak ada luka, gak ada apa-apa, malah langsung lumpuh. Semua pada panik. Akhirnya si Mbak F ini dibantu berdiri sampai digendong, dibopong gitu. Tapi pacar Mbak F juga ngomong gini, kok beratnya nggak masuk akal ya. Sehabis berdiri dan digendong, Mbak F ini tiba-tiba nggak inget apa-apa dan tiba-tiba Mbak F ini kumpul sama teman-temannya yang jaga barang. Dan mereka duduk di bawah pohon sambil nunggu temennya ibadah. Ya mungkin moodnya udah balik, udah baik gitu kali ya. Tapi lagi-lagi Mbak F ini ngelamun sambil ngeliatin laut. Mbak F ini ditepuk sama Om Pet biar sadar dan jangan ngelamun lagi liburan. Tapi Mbak F malah marah dan emosi banget sama Om Pet. Setelah menunggu teman-temannya yang lain tadi lagi pada sholat, mereka pun beres-beres dan memutuskan pulang biar gak kesorean. Mbak F ini punya masalah sama pernafasannya. Capek dikit langsung ngap. Terus gak bisa nafas sampai bisa bikin sesak nafas. Tapi anehnya, selama Mbak F jalan ke pantai yang ngelewatin hutan dan jalannya terus tanpa istirahat, dia itu gak kenapa-napa. Sampai pacarnya itu khawatir dan pacarnya yang minta buat yang lain kita istirahat dulu ya sebentar. Tapi Mbak F malah sewot, malah bilang ke pacarnya, apa sih, capek apa? Gitu dong, capek. Ya mungkin dia masuk tegar kali ya, orang pacarnya baik gitu, malah dimarahin dulu. Bingung. Sampainya di parkiran, mereka bersih-bersih diri dan membuang sampah yang mereka tampung tadi. Setelah itu mereka pulang lagi ke rumah KR. Sepanjang perjalanan, Mbak F ini merasa mual dan pusing. Kepalanya berasa muter-muter, sakit banget. Semakin lama badannya juga semakin berat dan jadi lemes. Saat itu Mbak F ini ternyata udah hilang sadar dan badannya panas dingin, kata Om Pet. Akhirnya pacar Mbak F ini nyaranin buat Mbak F dipindah ke seat belakang. Kemudian mobil berhenti dan mindahin Mbak F ke seat yang tengah. Mbak F sempat buka mata sebentar dan dikasih minum. Tapi gak lama setelah mobil lanjut jalan, Mbak F ini tiba-tiba sesak nafas. Kayak ada yang masuk perlahan banget pas dia tarik nafas. Tapi ada yang masuk dari hidung, naik ke kepala, terus turun ke paru-paru. Badan Mbak F sampai keangkat dengan posisi mendongakkan ke atas. Sambil tarik nafas gitu, berat. Kenapa ya? Exorcism ya? Setelah itu Mbak F ngerasa kalau badannya jadi super berat. Dan dia tuh gak inget kejadian apapun. Pada saat itu kuku Mbak F siap mencakar seseorang dan dia ketawa. Dan nendang-nendang dengan kekuatan super kenceng sampai teman yang megangin Mbak F ini mental kepentok kaca mobil. Setelah kejadian itu, Mbak F yang cukup lama tertawa nyaring seperti Tante Kun Kun, mungkin gitu, ya gitulah ya. Tiba-tiba berubah, suaranya menjadi lirih dan berujung tangis. Kayaknya udah fix nih kemasukan kayaknya. Masukan. Setelah kejadian heboh di mobil, akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti dulu. Lalu Mbak F duduk di pinggiran kantor dan dikasih minum dulu sama teman-temannya. Teman-temannya menanyakan kondisi Mbak F
apa yang ia rasakan saat itu. Suhu ternyata punya sedikit bakat buat bantuin Mbak F balik sadar lagi. Ya namanya juga Suhu ya, pas ya. Dan Suhu mencoba terus menerus buat sadarin Mbak F. Mbak F ini merasa mendengar suara perempuan yang jauh banget seperti orang ngobrol, ketawa, atau nangis. Kemudian dia jatuh pingsan. Saat itu Mbak F berkali-kali ketawa ala Tante Kun-kun lagi. Tapi dengan lantang, dengan tatapan tajam yang menoleh ke teman-temannya dengan rambut menutupi muka Mbak F. Dan gak berhenti ketawa-tawa, ngeledek. Keadaan udah mulai gak kondusif. Suhu bilang kalau almarhum kakeknya Mbak F datang. Antara senang sama takut. Senang jadi ada tameng, tapi takut juga karena berurusan sama sesepuh. Tapi Suhu bilang kalau udah lewat perbatasan, badannya akan lebih enteng. Setelah melewati perbatasan, badan Mbak F ini perlahan jadi enteng. Tapi ternyata mereka ikut Mbak F pulang. Dan yang mereka ini ternyata lebih dari satu. Mbak F dan temannya berpikir kalau mereka sudah pergi, ternyata salah. Dan buah tangan dari pantai itu benar-benar mengikuti mereka sampai pulang lagi kembali ke kotanya. Jadi itu dia akhir kisah treat buah tangan dari pantai. Ya mungkin lain kali kalau misalnya kalian mau pergi, mau apa, kalian selain cek schedule, cek tanggal, cek hari, cek jam semuanya. Jadi biar aman semuanya. Kalau sekarang juga cek protokol kesehatan ya. Oke, jadi kalau misalnya mau Lovers ada kisah yang lain yang kalian mau sharing ke kita, kalian bisa langsung DM ke sini atau email ke sini. Siapa tahu kisah kalian sangat menarik dan kalau kita bacain, kita pilih, kalian bisa mendapatkan Rp500.000. Dan siapa tahu kalian juga bisa bacain bareng, cerita bareng bunda ataupun ayah ataupun siapa. You never know. Pokoknya jangan lupa like, subscribe, comment, and share hanya di Sisi Dunia.